Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview kisi-kisi PTS. PTS akan dilakukan pada tanggal 21 sampai 26 September mendatang. PTS berupa 30 soal pilihan ganda. Materinya dari yang telah kita pelajari sebelumnya, makanya kita akan mengulang kembali materi yang telah dipelajari. Mari kita mulai. Jadi pembentukan BPUPKI dan sidang-sidangnya. BPUPKI bermula dari Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang pada awalnya disangka baik, akan tetapi kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Ternyata kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Dan melihat itu, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junwi Ryosakai, atau dalam bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dapat disingkat kembali menjadi BPUPKI. Dan pada tanggal 29 April 1945 diresmikannya BPUPKI dengan jumlah anggota 62 orang, terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan 7 perwakilan dari Jepang. Dan terpilihnya ketua diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Eiichi Bangase, Yoshio perwakilan dari Jepang, dan R.P. Suroso. Dan juga sidang BPUPKI dilaksanakan sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Dan sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi sebelum rumusan dasar negara terjadi, ada usul rumusan dasar dari 3 tokoh pendiri negara, yaitu salah satunya menurut Supomo, yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ada juga dari Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan yang terakhir dari Muhammad Yamin, beliau sebelumnya sudah secara lisan mengungkapkan rumusan dasar negara. Yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan sosial. Lalu secara tertulis beliau menyampaikan kembali, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu setelah itu pada masa akhir sidang pertama, ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang kedua. Panitia kecil pertama beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Minister Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu selanjutnya, sesudah sidang Chuo Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokukai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Ada 9, yaitu yang pertama diketuai oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Raden Abi Kusno Cokro Sujoso, atau yang gampang kita sebut dengan Panitia 9, bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai rumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur
Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau disebut Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar negara. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Muqaddimah atau pembukaan. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta dan oleh Sukiman Wirjo Sanjojo disebut Gentleman Agreement. Naskah Muqaddimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditandatangani oleh Panitia 9 dan dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia kecil atau Panitia 9 penyelidik usul-usul keyakinan bahwa Muqaddimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota BPUPKI, dan naskah Muqaddimah ini dibawa pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk dibahas, dan pada tanggal 14 Juli 1945 disepakati oleh BPUPKI. Dalam hal ini yang keempat, naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara, yaitu yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaibun Angkatan Laut Jepang memberitahukan bahwa wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena sesungguhnya Indonesia adalah negara dengan bermacam-macam agama. Ada 5 macam agama selain Islam, maka dari itu mereka keberatan. Lalu selanjutnya penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Tsumi Inkai. Pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiwediningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saikoshikan Saigon. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dengan anggota 21 orang termasuk ketua dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia bukan pemberian secara cuma-cuma, tapi memang hasil jeripayah masyarakat Indonesia. Pada saat itu, anggota PPKI secara keseluruhan bertambah, yaitu menjadi 27 orang dan semua berasal dari Indonesia. Karena tidak mau berlama-lama dari tanggal 14 Agustus tersebut, dan akhirnya pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kepada seluruh dunia. Dari yang tadi kita telah pelajari, kita melihat bahwa para pejuang Indonesia dan para pendiri Indonesia mereka memiliki ciri-ciri atau komitmen pribadi
Maka dari itu kita akan membahas sedikit. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Dan ciri-cirinya adalah mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu semangat dalam juang. Yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi. Di sini ada penjelasan secara panjang, tapi kita akan membahas secara singkat aja. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Maka dari itu, kita sebagai warga negara dibutuhkan rasa cinta tanah air dan rasa membela tanah air, tapi dengan sewajarnya, karena sikap berlebihan itu tidak baik. Lalu selanjutnya, norma merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 4 jenis. Yang pertama jenis norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, menjaga terjadinya kekacauan. Dan ada pula unsur-unsur hukum. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang berisikan perintah dan larangan. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Penegakan aturan hukum tersebut harus bersifat memaksa, di mana peraturannya bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dipatuhi. Memiliki sanksi di setiap pelanggaran. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu ada sanksinya juga jika kita melanggar. Dan ada juga sumber hukum, macam-macam sumber hukum. Ada sumber hukum material dan ada sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan semua norma, kaidah, atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Lebih jelasnya, sumber hukum material ditentukan berdasarkan perasaan atau keyakinan dari seorang individu atau kelompok masyarakat. Sumber hukum formal merupakan hasil penerapan dari sumber hukum material. Lalu ada juga arti penting norma dalam kehidupan. Penting adanya norma dalam masyarakat agar terjadinya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya perbedaan individu. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, maka dibuatlah norma atau aturan.
aturan dalam masyarakat. Yang pertama, pedoman dalam tingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, sistem pengadilan sosial. Tadi kita telah belajar tentang norma, hukum, sumber hukum, dan sekarang taat, perilaku yang sesuai dengan norma. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan langsung tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Muncullah kesadaran ini untuk patuh dalam norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak kecil atau sejak dini. Maka dari itu kita harus membina sikap dan budaya. Yang pertama, budaya malu, sikap malu jika melanggar aturan. Budaya tertib, membiasakan bersikap tertib dimanapun berada. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misal tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Maka dari itu kita harus menanamkan rasa taat dan rasa budaya itu ke dalam diri kita. Sekian dari Miss. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di classroom. Semoga PTS yang akan datang bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.